Pokoknya kita jangan sampai ada di bonceng pihak ketiga. Yang kedua, kita menuntut hak kita, tanah kita. Kita menuntut hak kita, tanah kita, surat tanah kita dikembalikan seperti semula. Oke? Terima kasih. Sudirman Bersatu, yes, 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 yes. Ayo, berangkat kita langsung. Berangkat kita Tapi siapa mau itu dipanggil nih? Jadi tinggal ini. Tunggu Bang Dedi lagi beli pita tadi. Beli pita. Pakai mobil, pakai Honda, pakai Honda. Let's go. Pakai beca, pakai beca. Apa tuh? Baru ingat, kalau lihat di presiden, kakeknya juga ada aset. Baru ingat secara tak langsung dibanding Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore dan salam yang semua. Pertama, bersyukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sesuai dengan agenda jadwal kita bahwa kita mengadakan hearing dengan terkait masa yang lagi viral sekarang, Bapak yang berada di Jalan Sudirman Kota Dumai. Kemudian salam-salam saya sampaikan kepada besar-besar Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati kawan-kawan di Kota Dumai, alhamdulillah yang hadir sini saya Disan Ketua Komisi 1, ada juga Pak Asrijal Ketua Komisi 3, kemudian ada Pak Idrus, ya, ada Pak Yeswan, ada Ibu Nanda, ada Pak Iwandri, ada Pak Gusri Fendi, kemudian nanti mungkin unsur lain nantinya yang akan bergabung sama kita. Kemudian mohon maaf yang sebesarnya, bahkan berbahagia agak terlambat karena kami tadi ada juga agenda yang lain terkait masalah aktivitas kita. Kemudian yang kami hormati yang ada di sini sudah diundang kita dari PHR, ada di PHR, informasi juga ada dari Duri, dari Dumai dan Jakarta Pak. Dumai ya. Baik, kemudian yang kami hormati dari Kepala PN hadir bersama kita, jumpa lagi Pak ya. Tadi juga masih ada kita bahas juga. Kemudian yang kami hormati dari Forum Program Masyarakat Jalan Sudirman ya. Nanti dari perwakilan. Kemudian dari manajer zona Rokan, kompasi ada juga ya. Oke. Kemudian dari Pak Wali Kota kita, Wakil Baik dan kawan-kawan yang hadir semuanya. Kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir kesempatan yang mungkin kami tidak sebut satu. Kemudian yang berbahagia yang kami lagi kawan-kawan dari media yang meliput acara ini. Baik, yang berbahagia, kita langsung saja bahwa kita susun dulu yang di sisi masyarakat ya. Ini Muhammad Bapak-bapak. Ini kita minta Kepala Badan Pertanahan duduknya di sini. Karena nanti ngomong ke akademik nanti nggak dengar Bapak Ibu yang di samping sana.
Jadi minta tolong aja kesadaran kira-kira dari masyarakat dari mana kira-kira yang kurang berkompeten, kasih bapak kita duduk. Jangan itunya dikasihkan. Dia yang duduk di meja gitu. Dari kawan-kawan media, silakan. Ya, bapak Pak Kompul kan media di situ aja Pak. Ya, di situ aja. Nah, bapak pertahanan pindah kemari. Saya tadi udah komisi. Ya, itu ya. Dan itu kita ini termasuk yang penting juga ini. Agenda Marit ini tentang yang berbicara RDTR. Ini tentang tanah-tanah konsesi, tanah apapun jenisnya di rumah ini dia. Di level federasi. Ini mohon maaf Bapak ya. Pak Tongpul, mohon maaf ya. Ya, jangan tersinggung. Tidak boleh tersinggung di sini. Ini kan udah ada lagi yang berkompeten. Bapak Penda mana? Bapak Penda ya. Tadi ada tuh ya si Pami ya di bawah rapat kerja. Andi. Ada. Tolong panggil Bapak Penda tuh. Ada. Mana? Mana yang wakilnya? Akan di belakang-belakang, nggak tanda kami. Mana? Udah kamu bukan? Belakang-belakang, umpat-umpat. Kita nggak tahu kami tadi. Kami kira dia ada di siapa. Dari tempat yang mana? Itu di belakang pun ada, jangan ada mic. Ini ada nggak ada? Ikut normal itu Pak apa? Di bawah tadi Pak. Masih di ruang rapat bawah. Nah, karena Bapak itu paling penting dalam hal ini. Ya. Ada masyarakat kami yang Bapak sakiti. Ya kan? Yang nggak Bapak laporkan ke DPR. Bapak paling penting aja. Nanti bisa bertanggung jawab kan ketika ditanyakan. Ini menyangkut diri Bapak. Instansi Bapak. Kalau nggak bisa nanti bawa panggil itu ke badannya, kepalanya. Telepon suruh kemari. Ya. Oke, makasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Komisi 3 yang mensusun itu baik. Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan saja. Pada beberapa hari lalu, 11 Agustus 2005, kita ada menerima surat dari masyarakat yang berada di sekitar Jalan Sudirman, Kota Dumai, bahwa ini sangat menghebohkan kita semua, ya, bahwa ada berita yang sangat kita inginkan terkait masalah posisi, masalah keberadaan tanah di Jalan Sudirman. Ya, karena informasi yang kita dapat dari media juga sudah heboh juga, beberapa kawan juga kita diskusi di kedai kopi segala macam juga, bahwa kami menerima itu Pak, menerima, dan secara resmi baru hari ini bisa kita kumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kita di DPRD, bahwa pada tanggal 11 kemarin bahwa kita menerima secara resmi surat dari kawan-kawan pemilik yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman. Saya tahu bahwa Jalan Sudirman merupakan jalan protokol kita nih. Ya, kalau kita di Kota Dumai merupakan urat nadi ekonomi juga di Kota Dumai. Ya. Baik, kemudian terakhir kita menerima surat surat itu dari informasi kita melalui terdapat surat melalui Direktur Jenderal PJKN ya, nomor 828 KN 4/2021 mengatakan tidak menerbitkan hak atas tanah barang milik negara migas di Jalan Sudirman. Ya. Kemudian ada acuan juga kita dapat bahwa acuan SK Gubernur yang terakhir, ya, mohon nanti kita simak bersama-sama. Acuan yang terakhir itu SK Gubernur nomor 1198/6 kemudian strip 1814 tertanggal 28 September 1974. Terakhir ya. Jadi 28 September 1974. Kemudian setelah ada SK itu mengatakan bahwa setelah itu ada lagi penerbitan surat dari BPN. Mungkin nanti saya minta juga dari Bapak yang punya. Setelah tahun 74 ada nggak hak milik yang diterbitkan oleh BPN? Ini penting nih. Nah, ini menjadi acuan kita juga. Kenapa demikian? Kita berdasarkan hukum nantinya.
Kenapa Jalan Sudirman 100 meter ya, salah ya, 100 meter itu milik PHR. Ini kan Pak, ini kan kita tahu juga berapa ribu masyarakat tinggal situ. Kalau kita hitung ya, ibu. Nanti belum kata Pak Rizal tadi, kita bawa kendali nanti ini menghitung ini, ya. Kemudian ada berapa pertanyaan kita nanti Pak? Terakhir bukan juga, itu kan berapa luas PBB yang dibayar terkait masalah 100 meter ya. Kemudian juga berapa pembayarannya dan apa dasar keputusan yang menggunakan lahan tersebut, sehingga Pertamina dalam ini PR mengatakan itu 100 meter itu di mana dasarnya Pak? Ya, menurut dasarnya. Nah ini kita minta juga nanti dari PA lah yang pertama menerangkan itu nantinya. Terkait masalah ini, karena ini udah bertahun-tahun nih Pak. Ya, udah bertahun-tahun. Kami juga tidak mau juga masyarakat itu tergusur karena itu gitu. Ya, kalau betul itu milik Pertamina awalnya, kenapa nggak dulu dihalangi lah mereka bangun? Kenapa BPN juga tuh mengeluarkan surat setelah ada informasi tahun 74 itu? Kenapa lahir gitu? Ini yang menjadi pilihan kita semua nantinya. Ya, kita minta juga nanti salah seorang mungkin yang bisa menyampaikan kepada kita, ya kepada kita semua, sampaikan kepada kita semua. Yang jelas insya Allah kita akan cari solusi Pak. Ini kita dah semakin susah Pak. Izin ke kawan kita di PR, ya jangan coba ricuh lagi lah masalah ini. Kita minta dasar punya apa gitu. Ya, kenapa nggak dari dulu tuh ada pelarangan hukum batasan lah. Ini udah bertahun-tahun Pak. Masyarakat tinggal di sana mencari makan di situ, sehingga ada pertentangan bisa terjadi. Kita mencari solusi di sini. Maka ketika kawan-kawan menyampaikan kepada kami perwakilan dari 370.000 masyarakat Dumai, ya kami terima Pak. Izin Pak Wali Kota, Wakil Bapak juga harus ini masyarakat kita yang terzolimi lah Pak ya. Betul ya? Iya, ini terzolimi, bertahun-tahun sebuah pembiaran luar biasa ini. Ya, ini sebuah pembiaran luar biasa. Kalau itu milik pemerintah, jadi ya harus dihalangi awal-awal itu gitu. Pemikiran logika kita berpikirnya seperti itu. Silakan Pak Pami. Bapak, silakan Pak. Bapak ya. Itu silakan. Nah ini hubungan Pak Pami ini. Kayak gitu ya. Mungkin itu sementara dulu. Kira-kira kawan-kawan ya kita minta dulu lah dasar hukum apa PAR mengklaim itu, bagaimana polanya kita belum tahu juga. Silakan mungkin bisa sebagai juru bicara, silakan Pak. Kita nanti kita minta kawan-kawan dari forum perjuangan tanah di Sudirman, kita bisa bicara juga yang lainnya di pemerintah. Mungkin sebentar ya. Silakan. Sebaiknya kita dengarkan dulu dari semua masyarakat, baru kita lemparkan ke PAR. Oke. Kita belum dengar cara detailnya. Apa permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat ini? Boleh. Dan Bapak kan cuma dengar dari media-media sosial. Biarkan kasih mereka kesempatan bicara dulu. Baik, silakan. Ada yang bisa mewakili? Boleh izin pimpinan ya Pak Danes, Pak Danes. Silakan. Izin Pak Ketua Pak Edison, maaf, kita akan memilih terima kasih. Oke, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Marwan sebagai Ketua Forum Pejuang Tanah Sudirman. Menurut ke belakang, kenapa kami mengadakan suatu KSB atau forum? Kami di sini kebanyakan RT semua. Rata-rata saya RT juga. Lebih banyak RT di sini. Keluhan itu terbentuknya forum itu keluhan dari warga-warga forum RT yang diklaim 100 meter kiri kanan, yaitu 1 Kelurahan Pulgasam, 2 Kelurahan Turbinjai, 3 Kelurahan Dumai Kota, dan 4 Kelurahan Bintan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam RI yang ke-80. Saya Budi Utomo Pak, dari Teluk Binjai, pemilik tanah dan buku nomor 86 samping BCA. Jadi
kami dari Teluk Binjai sudah mengirimkan surat ya Pak ke BPN tanggal 15 Juni yang lalu. Isinya bahwa surat itu kami tanda tangani bersama dengan warga di Kelurahan Teluk Binjai yang RT 05 di seputaran Sudirman, kira-kira BCA dan sekitarnya. Jadi dalam surat itu saya menambahkan dengan Bapak Ketua tadi bahwa kami sebagai warga tidak hanya mengeluh, saya ulangi, tidak hanya mengeluh, tapi justru kami sudah mengalami kerugian dalam surat itu. Jadi tidak hanya mengeluh, saya ulangi, tapi sudah mengalami kerugian. Kerugian itu apa? Kerugian itu adalah satu, tidak diterimanya lagi sebagai anggunan perbankan. Nah, ini kerugian Pak. Bank tertentu sudah tidak menerima lagi sebagai anggunan. Kerugian pertama. Kerugian kedua, nilai apresiasi bank yang menerima sebagai anggunan turun. Saya ulangi, nilai apresiasi bank, di mana apresiasi perbankan itu 85% sebagai anggunan, dan itu turun nilainya. Yang ketiga, dengan adanya keresahan ini otomatis menimbulkan psikologis masyarakat, sehingga berdampak pada jual beli yang dikatakan tadi oleh Bapak Ketua. Yang keempat, tidak bisa membangun karena tidak boleh lagi mendapatkan IMB. Oke, selanjutnya kerugian ini Pak yang sudah kami alami. Semakin lama keresahan dan semakin lama bola ini bergulir, kerugian itu semakin besar. Mungkin seperti itu Pak. Semakin lama, saya ulangi, keresahan masyarakat ini, ya keluhan masyarakat ini berjalan, semakin lama kalau nggak di-close, kalau nggak ditutup, kerugian yang kami alami akan semakin melebar. Jelas. Dan siapa nanti akan menanggungnya? Ya kira-kira itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sesuai Pak Dia, ya. Pimpinan rapat beserta anggota DPD Pekalongan yang saya hormati, Kepala Badan, Kepala Kantor yang terkait yang berkesempatan pada hari ini yang saya hormati, Ketua Forum beserta bendahara dan sekretaris Perjuangan Jalan Sudirman yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan pada sore hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita bersyukur diberi kesehatan kita bisa hadir di forum ini. Berkala kita dapat dari Tuhan dan besar Muhammad SAW yang mengatakan Allah Masallallahu Alaihi Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Partai Kota Dumai yang telah berkenan menerima kami hadir di forum ini dalam rangka menyampaikan aspirasi daripada masyarakat yang terdampak akibat dari kebijakan Dirjen Kekayaan Negara. Di saat masyarakat Kota Dumai bersukaria memeriahkan 17 Agustus hari kemerdekaan kita, kami masyarakat yang berdomisili di sepanjang Jalan Sudirman dihantui oleh kegalauan, dihantui oleh kecemasan. Nah, ini yang membuat forum ini dihidupkan. Kami sebagai masyarakat yang ada di sekitar Jalan Sudirman berharap banyak kepada DPD Kota Dumai. Mari sumbangkan, mari wakafkan pikiran melalui jalur politik untuk membantu masyarakat yang ada di sepanjang Jalan Sudirman.
Itu awalnya yang dapat kami sampaikan. Kemudian saya masuk kepada materi bahwa radius yang terkena dampak itu 100 meter kiri jalan dan 100 meter kanan jalan. Nah, ini saya tidak mengerti dasarnya apa harus mengeluarkan peraturan seperti itu. Kalau boleh saya mengungkapkan pendapat dari filosof kita, Rocky Gerung, ini kebijakan dulu. Saya katakan kebijakan dulu. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di Jalan Syarif Kasim, yang tinggal di Jalan Merdeka, yang tinggal di Jalan Baru, walaupun mereka hanya 5 meter, 10 meter dari Jalan Sudirman. Nah, dengan tidak ada titik koordinat yang jelas, saya menganggap ini adalah kebijakan dulu yang sangat zolim, sangat merugikan masyarakat. Katakan mereka tinggal 5 meter, 10 meter dari sepanjang Jalan Sudirman itu, apakah terkena dampak? Ini tidak jatuh dalam kebijakan itu. Jadi sekali lagi itu baru dari sisi posisi. Dari segi posisi domisili masyarakat tersebut. Tidak menggunakan akal yang sehat, tidak menggunakan tekniknya, sehingga ini akan membawa lebih resah di masyarakat yang ada sepanjang Jalan Sudirman, termasuk Jalan Syarif Kasim, Jalan Merdeka, Jalan Baru dan sebagainya. Kemudian terkait dengan hak atas tanah, saya sebagai masyarakat yang berdomisili di Jalan Sudirman pada tahun 2023 masih dapat sertifikat. Pada tahun 2023 saya masih dapat sertifikat, walaupun prosesnya hampir 1 tahun 8 bulan, tapi tetap keluar. Nah, dalam hal ini saya minta kepada pihak BPN, tolong beri penjelasan kepada masyarakat dasar apa BPN tidak mengeluarkan sertifikat hak milik kepada masyarakat yang terdampak daripada kebijakan Dirjen Kekayaan Negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta waktu sedikit lagi, bahwa ini bahwa kebijakan ini akan berdampak secara psikologis kepada masyarakat. Yakinlah, kita tidak mau Dumai yang kondusif ini terjadi seperti di Pati, terjadi seperti di Rempang. Andai kata ini terjadi, saya tidak tahu akan apa akibatnya. Saya yakin akan ada korban, dan mungkin saya orang yang pertama jadi korban, karena saya merasa itu hak saya dilindungi oleh undang-undang karena dikeluarkan oleh karena saya punya sertifikat yang diakui oleh negara. Untuk itu kepada pihak THR juga, jangan cepat merasa itu milik Anda. Pimpinan beserta rekan-rekan yang saya hormati, masih banyak lagi dari rekan-rekan. Sebenarnya masih ada yang bisa sampaikan. Mari kita berbagi waktu. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya kita ibu satu lagi ada waktu. Kayaknya sama tuh. Apa yang sama mungkin? Saya siap tunggu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPN kan sudah ada proses prasetel dan checking. Itu BPN sendiri menerima dan tidak ada masalah. Kenapa pada saat itu tidak diikat langsung? Terus sebelum balik nama juga ada pembayaran BPHTB, BPH, apalagi yang Jalan Sudirman itu kayaknya pajak tertinggi di Kota Dumai ya. Jadi BPHTB yang kita BPHTB dan BPH itu luar biasa bayarannya, sampai
bayar pajak tersebut Bapenda dan KPP Pratama menerima uang diterima, tapi sertifikat tidak bisa diproses. Gitu. Terus surat Kementerian Keuangan itu keluarnya kan tahun 2021 ya, tapi masih bisa diproses. Surat tanah masih ada yang masih bisa diproses sampai tahun 2024. 2023 ya. 2024 ada kenapa tidak bisa diprosesnya di tahun ini saja dan seterusnya gitu. Terus saya ada dasar hukum ini jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 329K dari 1957 tanggal 24 September tahun 1958 yang menegaskan orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Jadi apa haknya PT PHR di sini? Kalau berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung ini apa haknya PT PHR di sini? Terima kasih ya. Ada yang lupa saya sampaikan bahwa mengacu kepada surat keputusan gubernur tahun 59 dan tahun 74 itu gubernur mengizinkan PT Kartek Pasifik Indonesia membangun jalan dari Dumai ke Pekanbaru sepanjang 180 km ya, dari 75 meter menjadi 100 meter karena adanya masyarakat yang membangun apa semua, sehingga terbitlah SK Gubernur tahun 74 sehingga diperlebar dari 70 meter menjadi 100 meter dan itu panjangnya 180 km dari Pekanbaru sampai ke Dumai. Makanya tapi saya bilang titik koordinat sampai di mana? Itulah yang saya tadi yang saya katakan tadi, kebijakan gubernur yang merugikan dan mendolimi masyarakat. Makanya baik, sampai sekarang itu mungkin Pak sudah menyampaikan, tapi yang penting untuk hari ini saya lanjutkan saja. Sebenarnya kisruh ini kan juga oleh PHR ini, bukan dari BPN ini. BPN kan instruksi. Jadi saya minta PHR yang harus menerangkan dasar apa, karena kita terus terang saja. Sebelumnya kita tak pernah dengar PHR, bahan makan ini aja PHR. Dulunya ada Caltek, Kepron, ya kan. Nah tentu hari ini karena pelatihan daripada Kepron, PHR yang ngambil alih, tentunya kita minta dasar dia bisa memasukkan jalan Sudirman di mana. Karena bagaimanapun ketika Caltek dulu masuk konsesi, itu Sudirman tidak termasuk itu. Ya. Nah, kalau masuk itu hanya Sudirman di jalan seperti polisi, kantor polisi kota, ya, polsek kota dan dengan Ramayana dan masuk dengan Maswa. Dan sepanjang bawah ini tidak ada, tidak masuk PHR. Jadi hari ini bukan untuk PHR yang buat kita kisruh nih. Yes. Jadi saya minta saya pikir untuk cepatnya kita ingin tahu sejauh mana PHR punya wilayah. Apalagi tentang tahun ini koordinat di mana. Jangan bilang pasukannya Sudirman atau minta kompensasi. Kita pindahkan aja jalan Sudirman itu, kita buat pahlawan lokal supaya nggak jadi permintaan daripada PHR. Jadi saya minta pada pimpinan rapat, kita minta penerangan daripada PHR, dasarnya apa dan dari mana ke mana. Dan nanti kita akan coba adu argumentasi dan juga data yang kita miliki. Saya pikir demikian dulu Pak Pimpinan Rapat. Saya sudahi untuk terima kasih ya. Sebentar ya. Baik yang lain nyusul. Kita dapat ya intinya dari Ibu, dari Pak Haji Rizal segala macam yang bertanya tadi. Ternyata proses pembayaran pajak masih berjalan. Masih. Iya. Ya, mohon kami ya. Jalan. Kemudian juga masih ada lebih terakhir dari perubahan ya, ada bukti ya. Sertifikat BPN. Sertifikat tahun 2023. Masih ada awal 2023. Ada 2023 ada ya. 2024 ada Bu ya. 2023. Oke, dah. Oke, ini kan data, semua data ini. Nah, sebenarnya kita minta nanti ini
ketika permasalahan muncul di masyarakat karena ada peristiwa hukum di situ. Apa peristiwa hukum? Pertama ingin menguruskan yang dengan Pak Imam yang tadi Pak Pemberian. Ya, ini baru muncul nih. Ada sebuah peristiwa hukum, ternyata peristiwa tidak yang kemudian. Itu Pak ya. Akhirnya satu peristiwa muncul permasalahan yang sebelum masyarakat tidak tahu. Gitu. Nggak tahu kan, ketika ada peristiwa mau mengurus di BPN, jadi dikeluarkan. Bahkan ada mungkin di sana, akan menjadi baik. Ini kita minta nih, jika kawan nanti kalau memberikan tanggapan, kita minta dengan PHR lah nomor ini. Ada? Ya, oke. Halo, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Ketua DPRD, Ketua DPRD, dan mereka sudah tahu apa keinginan masyarakat dan apa persoalan di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya yang harus kita dengar ini ada 3. Yang pertama PHR, yang kedua DPR, yang ketiga tentu dinas pendapatan di Bapenda. Itu BPN kan hanya melaksanakan surat 2021 ini dari Kementerian Keuangan. Ini dasarnya. Ya, BPN tidak mengeluarkan surat Bapak dan Ibu itu. Karena ini dari perintah dari pusat kira-kira. Dan kita melihat ini dilaksanakan dengan kacamata kuda. Nilai ekonomi, di situ sudah ada fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah, macam-macam. Jadi maka itu Bapak Ibu dikeluarkan terus surat itu. Yang persoalan surat nggak dikeluarkan ini karena dasarnya surat Menteri Keuangan 2021 itu. Itulah yang dipegang kekeh oleh BPN kita. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Silat-silat Bapak Ibu ya semuanya akan ditangkap gitulah kira-kira. Kalau dikeluarkan dasar apa kira-kira gitu. PHR juga dalam hal ini kita melihat ini ajas pembiaran. Kita tahu PHR ini semuanya diserahkan barang milik negara. Tapi padahal dia kan ada di Dumai, ada di Pekanbaru, kira-kira begitu. Kenapa nggak dilaporkan kepada bosnya? Bahwanya sih di situ sudah menjadi kalau tidak ada Sudirman, Dumai hapus Pak. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau ada Sudirman, Dumai tidak ada. Kenapa saya katakan Dumai tidak ada? Pertama ini menjadi titik pusat ekonomi kota Dumai, menjadi kota. Namanya kalau ada jalan Sudirman itu jalan protokol, itu biasanya di Indonesia nih. Yang kedua Bapak Ibu, kami ini nggak ada Dumai malah nggak ada itu coba. Di tepi-tepi dikuasai oleh Suntara Gajah Pacinta apa perusahaan namanya, ya. Di dekat ini aja Bukit Baterai ini juga di tanah konsesi ini macam-macam cara. Yang Dumai itu sendiri mana? Jadi Bapak Ibu, kalau Dumai ini nggak berhasil kita pertahankan, kita minta hapuskan aja Dumai, dihapus dari peta tata negara Republik Indonesia. Wali kota juga harus dihapuskan. Siapa yang mau dia pimpin? Dia mungkin punya secara yuridis, secara teritorial tidak punya Dumai ini. Bapak Ibu coba lihat mana yang tidak bermasalah kira-kira. Semuanya. Bumi Ayu juga tidak, coba. Jadi ada sedikit tanah yang kita punya di Dumai ini kok bisa ada pemerintahan. Padahal syarat-syarat berdirinya negara, berdirinya pemerintah itu harus jelas. Nah, ini Bapak Ibu, salah satunya ini sampaikan kalau ada media di sini ditulis itu. Kalau Sudirman tidak bisa dipertahankan, kita meminta Dumai ini dihapus dari peta ketatanegaraan negara. Ini ada media enggak? Ada ya? Kalau ada media ditulis itu. Kalau nggak ditulis, ya perjuangan ini kita nggak ada. Jadi berjuang itu Bapak Ibu, kata orang kampung saya, jangan bajuang, baju den. Ya. Artinya saya mengatakan jangan berjuang sendiri-sendiri. Satu kata kita, satu komando kita. Apapun bisa kita lawan. Apalagi sekelas PHR. Mereka enak-enak aja kok setelah Kaltek melepaskan kontraknya. Mereka bagi-bagi aja di situ. Gas ketua. Nah, itu bukan gas. Ini zalim. Harus kita lawan. Zalim. Bapak harus sampaikan dengan bos Bapak sana. Bos Bapak panggil bos atau apa panggil itu?
PAR itu. Sampaikan, zalim Bapak. Sekian lama masyarakat kami tinggal di Sudirman itu, berpuluh tahun, dan di situ semua ada banyak menghidupkan. Yang udah jadi mau pangkat jenderal pun ada Pak yang tinggal di Sudirman itu. Yang udah mati pun banyak. Jadi ini pimpinan, penyelesaian ini kita melihat seharusnya sebelum surat 2021, surat Kemenkeu itu harusnya patuh kepada surat 74, surat gubernur ke 74. Titiknya itu sudahlah kita gak ikut dari 75 meter dialihkan menjadi 100 meter kiri kanan. Sudah itu 180 meter. Koordinatnya mana titiknya? Dari Pekanbaru, setahu saya Pekanbaru Dumai itu dulu terminal, dari terminal Mayang apa Jalan Nangka dulu tuh Mayang apalah namanya dulu terminal apa? Mayang Terurai itu 200 km lebih Bapak Ibu. 9 kilo. Nah itu, karena saya selalu naik di situ dari kuliah ke sana pulang ke Dumai ini naik bus Asia Express tuh. Bukan 180 km. Jadi kalau 180 km Bapak Ibu, saya rasa ini ya, saya rasa titik koordinatnya khusus di Dumai ini, sampainya itu dekat Bagan Besar, dekat Marga Sarana sana. Seharusnya Bapak Mas Slamet nih, BPN, tolong disurati Kementerian Keuangan itu, titik koordinatnya jangan disamaratakan sampai ke ujung Jalan Sudirman. Saya rasa sampai di situ yang untuk 100 meter. Karena tahun 74 Sudirman itu sudah ada kehidupan. Karena tahun 60 sudah ada kira-kira gitu. Jadi, ini atau 30 ada, 30 lain ya. Belum masuk udah ada. Sekarang disamaratakan menjadi semuanya sampai ujung Sudirman. Padahal di sini jelas suratnya. Kalau dasar 2021-74 harusnya sebelum mereka keluarkan 2021, mereka tentukan titik koordinatnya dulu. Ini yang adil, yang kan zalim. Ini zalim, kami tahu. Tanah itu yang milik negara. Kalau kata guru besar saya Bapak Ibu, guru besar saya profesor ya, perlindungan saya yang mengarang, yang menciptakan buku Undang-Undang Pokok Agraria itu. Tanah ini adalah hak Allah, akul Adam. Tidak ada milik kita tanah ini, milik Allah semuanya. Tapi hanya kita yang memanfaatkannya. Tapi sekarang pemerintah dalam hal ini zalim kalau menurut saya. Terutama ini PAR. Tentu adanya rapat-rapat PAR dengan Menteri Keuangan. Keluarkan surat itu. Salah satunya apa? Bukan menangkapi masyarakat, tapi mengeluarkan kebijakan dengan surat 2021. Dan saya jujur saja, tulis ini wartawan. Saya tidak care betul dengan Ibu Menteri Keuangan itu. Dulu juga jadi beban gitu. Beban negara kan kurang ajar itu. Menteri apa? Jadi itu pimpinan, kita minta keterangan ini PAR ini. Bapak udah betul nggak itu? 180 km itu dari mana Bapak hitung itu sampai ujung Sudirman? Ya? Satu. Yang kedua kepada Bapak BPN ini Mas Slamet, ya kan? Tolong masyarakat kita, Bapak sampaikan dengan atasan Bapak itu, ya kan? Di situ sudah ada kehidupan. Jangankan manusia, tikus got aja besar-besar di situ. Tikus saya melihat gede-gede. Tikus saya gede-gede. Saya di depan di situ tikusnya besar kucing. Begitulah kira-kira. Jangankan manusia yang hidup, tikus pun hidup di situ. Masa nggak tahu di situ, dikira di situ daerah hutan. Kepada Adinda Pani, ini seminggu yang lalu saya sudah dilaporkan oleh masyarakat ini. Saya turun. Mereka ini udahlah tidak dikeluarkan surat-suratnya, baik balik nama maupun apa maupun namanya. Pajaknya kenapa kita terima? Mereka tidak bertahun-tahun. Ini zalim juga pemerintah Kota Dumai. Uang Bapak Ibu itu kami anggarkan di APBD. Tadi kami rapat di bawah itu bicarakan itu juga. Bicarakan berapa ini dari pajak ini. Sudah kami pakai itu Pak, termasuk untuk gaji kami. Ternyata uang mereka kita pakai. Kalau memang nggak bisa keluar surat, mereka minta kembalikan macam mana? Kemana mereka ini minta kembalikan? Ini zalim lagi. Udah berapa tahun ada yang
2 tahun mungkin yang ngurusnya ya. Ada 2 tahun lah, kan berapa juta kita nggak tahu itu. Ini macam mana penanganan oleh Bapak Penda ya? Yang menerima siapa nih? Betul ini, nggak salah undang kita nih. Hah? Iya betul. Betul ya? Iya, BPNTB-nya betul ya, menerima ini kan? Saya tahu, tapi saya ini minta ketegasan oleh Adinda saja, betul ya? Satkernya Adinda nih ya. Nah ini ada keluhan masyarakat. Sudah bertahun-tahun uang itu masuk ke rekening daerah, ke kas daerah. Tapi mereka coba minta, tapi tidak bisa. Nah, ini Pak PR. Bapak PR coba menderitanya masyarakat kita. Bapak ini asli masyarakat juga nih ya? Tinggal di Rumbai Pak? Di Rumbai. Tapi masyarakat Indonesia lah Pak ya? Hah? Iya, Indonesia masih kan? Hah? Nah juga, Rumbai juga. Nah ini artinya ini masyarakat kita juga. Kami minta Bapak sampaikan yang sebenar-benarnya dengan atasan Bapak ini. Ketika rapat di DPR ini kata asli jauh kata sampaikan Pak. Jangan nggak Bapak sampaikan, nggak tahu nanti orang Bapak-Bapak di Jakarta itu. Ini yang zalim, kita bilang zalim itu. Saya rasa demikian mungkin Pak Ketua. Termasuk ini Adinda Farid. Terangkan itu. Ini macam mana status Sudirman ini? Ya kan? Karena kita sudah menyusun perda kan? Ini udah selesai ya? Sudirman udah selesai kemarin ya kita selesai. Macam mana Sudirman itu? Sekarang ada ngaku-ngaku PR katanya itu dia gitulah kira-kira 100 meter kiri kanan. Nanti minta juga Farid ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini saya memaklumi Pak, keras-keras ini dengan gaya saya itu jangan masuk hati. Karena kalau orang Medan kayak gitu ngomongnya, nggak ada. Kalau padi-padi dudak-dudak jadi enggak. Saya Bapak Ibu ya, saya bilang demi masyarakat Sudirman, penjara akan saya tempuh. Akan kita berjuang dari ini. Jadi benar, baik, kita langsung aja pada intinya kita minta. Jadi landasan-dasar hukum juridisnya kenapa PHR mengakui itu, jadi mungkin pemerintah silakan yang bisa. Kemudian Bapak perkenalkan kira-kira Bapak mewakili yang bisa mempertanggungjawabkan Pertanahan Kabupaten Siak itu tertanggal tanggal 7 Mei 2021. Jika kalau kita cuma meminta penjelasan dari pihak PR itu tidak cukup. Dari maaf, tadi saya sempat menangkap seperti ada permainan antara pihak Pemko Dumai, pihak BPN Dumai, dan pihak PR. Kenapa saya bilang begitu? 2021 sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada pihak yang Pak saya sebut tadi. Tetapi tahun 2023 seperti Haji Rizal kita 2023 dan 2024 baru keluar ya Pak Haji. Nanti masih ada tengah waktu 2 atau 3 tahun bisa dikeluarkan. Maka saya berani mengatakan seperti ada kongkali-kong antara pihak BPN, Pemko Dumai yang menerima pajak yaitu diwakili Bapeda dan pihak PR sendiri. Jadi kita minta ketegasan atau penjelasan dari ketiga pihak tersebut. Jangan cuma fokus pada pihak PR. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik. Kita ambil ya kalau Pak Icem disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat. Baik, kita minta nanti Pak Haji minta keterangan dari PR terkait masalah ini, dasar hukumnya apa, regulasinya apa, sehingga kami kecolongan nih. Ya, kecolongan karena masih ada juga 2003 BPN mengeluarkan surat ini. Silakan Pak. Perkenalkan. Ya, Bapak Ibu Gubernur dan masyarakat semuanya. Saya Ardianto, selaku Humas untuk wilayah utara dan wilayah utara meliputi Budi, Bangko dan Dumai. Saya mungkin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan juga ya, mungkin kalau hanya jawaban PHR yang diharapkan mungkin tidak menjadi solusi untuk kita hari ini. Jadi permasalahan tanah di sekitar jalan poros dari Pekanbaru Dumai itu mungkin bukan hanya permasalahan Dumai. Beberapa minggu yang lalu mungkin sama DPRD provinsi juga menanyakan hal yang sama.
Jadi ini bukan aspirasi masyarakat Dumai saja. Jadi nanti bersama-sama masyarakat yang lainnya, dan kami juga mensupport untuk perjuangan ini. Jadi dasar hukumnya memang tadi yang disampaikan. Dasar hukumnya memang yang disampaikan tadi untuk keputusan gubernur tahun 54, kemudian digarap lagi tahun 74 bahwa tanah barang milik negara berupa tanah itu sepanjang 100 meter kiri kanan dari as jalan ukurnya. Jadi sepanjang jalan poros itu dinyatakan sebagai barang milik negara berupa tanah. Nah kemudian itu dikuasakan mulai dari Caltek dulu, kemudian beralih ke Chevron, dan ketika alih kelola oleh PHR mendapat amanat bahwa tanah yang dinyatakan sebagai barang milik negara itu dikelola oleh PHR. Nah oleh karenanya PHR mendapat mandat bahwa ini barang milik negara. Dan kami juga mengakui bahwa bukan hanya Dumai, kalau dari kita Minas juga sama, kemudian kalau di Duri pinggir juga, kalau kita ambil 100 meter habis semua, termasuk juga Dumai. Jadi kami bisa memaklumi kalau memang ada kebijakan pemerintah yang mungkin belum berpihak ke masyarakat, kami juga mensupport untuk hal itu. Jadi dalam hal ini, ketika hal itu dinyatakan sebagai barang milik negara, itu kami memang tidak ini. Jadi ketika ada kebijakan pemerintah, seperti tadi begitu masyarakat mengagungkan tanah, ternyata tidak berlaku pada saat ini. Tapi sebelumnya memang masih ada yang berlaku. Nah, itu memang kebijakan pemerintah yang sama-sama mungkin kita suarakan ke Bapak Ibu DPR di sini, supaya itu juga disuarakan bahwa apa yang sudah dinyatakan sebagai barang milik negara mungkin bisa dievaluasi kembali kebijakannya. Baik itu mungkin sekarang sudah ada support dari kebijakan Danantara yang akan meninjau kembali pemanfaatan lahan. Nah jadi memang dasarnya tadi kami mendapatkan mandat ketika alih kelola bahwa itu barang milik negara dan tercatat di aset sebagai aset negara. Nah memang kami melihat ketika ada masyarakat di sana, ketika nanti ada kegiatan migas, kami tetap akan membayar kompensasi kalau itu memang terkait dengan pembuatan sumur dan sebagainya. Tetapi untuk Dumai, memang sejauh ini kita tidak ada rencana untuk kegiatan migas. Jadi memang kalau bisa itu dikembalikan ke negara, kami akan support sekali. Karena ini tercatat sebagai aset negara, itu dikembalikan ke negara. Tapi kalau nanti masyarakat yang mempunyai, supportnya gimana? ya, kalau kami biasanya ketika itu tidak digunakan sebagai kegiatan aktivitas migas, itu bisa dikembalikan. Karena selama ini tidak ada aktivitas migas. Ya memang tidak ada, jadi memang tidak ada. Sekarang gini aja Pak Khalid, minta batasan dari kami. Kita ingin tahu di mana batasan tanah PHR. Di SHP, ya, di SHP. Kami termasuk yang menolak begitu kalian mematok bumi air. Tahun 2023. Tahun 2023 ini izin pimpinan. Tahun 2023 sampean mau mematok bumi air. Saya bilang jangan, kalau nggak kita melawan. Sekarang tidak ada yang kalian buat untuk Sudirman. Tidak ada proyeksi kalian pembangunan migas. Stop. Makanya saya tanya, apa supportnya? Supportnya gimana? Bukankah dari 2022 kita sama-sama? Apa yang kalian buat? Oh masyarakat, kami juga masyarakat. Ya. Sekarang permasalahannya surat edaran terbaru Pak. Nanti tolong diminta, ini resmi dan ini dicatat. Mana batasan PHR? Dan jangan kalian bilang itu tanah kalian. Pak izin, sampaikan sama pimpinan kata Bang Srijal tadi. Dan izin kawan-kawan, nggak bisa stop sampai di sini. Saya mengusulkan buat konsultasi publik, kita yang menginisiasi. Kedua, kita minta fasilitasi untuk DPRD provinsi beserta gubernur, karena saya baca di dalam
surat itu tanggal 7 Mei 2021 mereka kan gubernur dari keluarga SK. Lalu kita dari pusat, Pak, izin Pak, kita nggak bisa bicara di sini bohong-bohong energi. Ya, izin. Siap. Bukan hanya ke Dirjen, Pak. Ya, bukan hanya ke Pak Prabowo, Pak. Tapi ada teman-teman di sini yang punya cantolan di Komisi 2. Kita sama-sama, Pak. Makanya nanti izin ini Pak, Bapak-bapak, kita nggak usah habisin energi di sini. Nanti tim sudah ada. Kita punya perda, Pak. Kita ada perda fasilitasi konflik dan sengketa pertanahan. Itu Pak Sabri Zalmuddin ada di dalamnya waktu itu. Kita minta kolaborator dengan pemerintah. Ini kalau kita ngomong sama PAR ini komprador, Pak. Ya, komprador sih dulu. Kita minta Pak Haji, ya, support yang konkret. Iya, Pak. Jadi nanti tolong dijawab. Kalau kau nggak bisa jawab, kau keluar dari ruangan ini. Mana batasan yang kalian bilang itu daerah konsesi kah atau daerah apa namanya yang kalian miliki itu? Itu versi kalian. Tolong dijawab sekarang, Pak. Kalau nggak ada izin pimpinan, suruh balik. Kita buat konsultasi publik. Saya rasa itu lebih baik. Bersama Bapak juga, ya, kalau masyarakat kami datang, tolong diladeni dengan baik, dijelaskan, ya. Saya punya data ini, Pak. Kasihan, saya lahir di rumah ini tahun 73, Pak. Saya umur tahun 80, saya SD, kelas 1. Saya udah main di Sudirman. Artinya Sudirman itu ada. Tempat main parit kau juga. Iya, Pak. Ya, Bang izin Pak Widianto ya. Tolong dijawab itu. Jadi kasihan masyarakat ini capek-capek, kami mau tahu batasan itu. Ya. Ya, kami punya perda, kami punya SK. Ini Pak Wali Kota juga ada SK-nya untuk tim penyelesaian sengketa dan konflik. Pak Didi izin dari kawan-kawan KSP, kita lakukan konsultasi publik, kita undang kepolisian, kita lengkap buat Pak. Di situ kita satu suarakan apa yang mau kita sampaikan. Kedua, izin juga teman-teman DPRD, kita ke DPRD provinsi ini mekanismenya, Pak. Perjuangan ini akan baik saat kita mengikuti mekanisme. Kita sudah sampaikan di sini, kita sampaikan di provinsi, kita go ke Jakarta. Tentu dalam pelaksanaan ke Jakarta ini butuh biaya. Kita duduk sama-sama, Pak. Kita tanya mereka nggak ngerti, Pak. Dia cuma menjalankan administrasi. Kita gas apa bertiga di sini pun nggak ada guna, ya kan? Tapi tolong Bapak-bapak jawab. Mana batasan sesungguhnya? Kami punya ada proyektor, ini ada. Tolong Bapak tampilkan. Mana batasan PAR? Kami mau tahu. Jawab, Pak. Kalau nggak jawab, saya pribadi saya keluar dari ruangan ini, karena nggak ada cerita ini. Bagus kita lakukan konsultasi publik. Kapan Bang Rizal, Bang Idi, Pak Ketua, sama-sama kita buat. Kita satukan apa yang mau kita perjuangkan dan apa yang mau kita sampaikan. Kalau di sini kita susah nih, Pak. Percayalah, nggak akan selesai. Ya, teman-teman yang sudah punya SIM, nanti mungkin Pak Kaban, izin Pak Fahmi, tolong dijelaskan mungkin dari pertanyaan teman-teman, kenapa masih diterima uangnya? Sementara di surat 7 Mei 2021 itu sudah jelas. Izin ini kami juga yang kami pakai, ya Bapak Ibu duduk, itu uang dari pajak ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya kami juga jadi merasa gak enak. Ya ini tolong nanti jawab Pak Fahmi, kenapa itu bisa seperti itu. Jadi mungkin itu Pak Pimpinan, tolong ditekankan kepada PAR, tampilkan hari ini batasannya mana. Kami mau tahu itu yang 180 khususnya untuk Dumai, Sudirman. Makasih. Baik, oke, makasih Pak Pimpinan Pak Haji. Gini Pak Bapak menyampaikan secara umum tadi ya. Itu untuk aja Sudirman sempat seluruh dan Dumai masuk PAR, pindah kemana kita nih kan, itu berasa kan. Pindah orang kita kan. Jadi Bapak punya data nggak kira? Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Ya, karena udah ada perda dari pajak segala macam sampaikan. Ya. Nah, coba ada saya nggak Bapak menjawab pada dari
pimpinan kami. Pak Johannes, kira-kira nggak menyampaikan itu bahwa sudah masuk loh, itu kita salah itu. Titik koordinatnya gitu. Nah, jadi kalau tidak bisa, ya, nanti ya kan. Jadi Bapak nyampe sudah 2 tahun. Untuk aja sudah saja betul. Sebenarnya kasih masuk ya ke wali. Semua ini kan boleh kan. Iya kan, berarti betul ya sih ya. Bilang itu mulai dari peta Indonesia gitu kan, peta kita punya gitu. Iya, sepakat gitu. Jadi belum bisa Pak ya. Ulang aja. Ambil dulu. Silakan siapa Pak, kira yang kita minta pada hari ini itu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kami sudah melawan bahwa ini bukan aset kami PHL Pak ya, ini adalah aset yang terdapat di DKM. Ini sedang berjalan ini kita punya peradilan sebenarnya Pak ya, yang perlu kita klarifikasi. Jadi kami Pertamina Golkar semenjak 9 Agustus 2021 mendapat amanat dari Kementerian SDM untuk mengelola wilayah kedaulatan selama 20 tahun Pak, sampai tahun 2021. Kemudian Kementerian SDM, PT BMR yang mengaktifkan aset membuatkan SK 557. SK 557 ini berisikan daftar aset BMR yang berupa tanah, terus berupa barang seperti bangunan, berupa TTC yang tercatat di peta lokal menjadi aset BMR yang yang bisa kami operasikan. Khusus untuk yang Jalan Sudirman, ketika kami cek di data kami, itu memang masuk dalam SK 57. Itu kategorinya masuk ke aset BMR. Tahun berapa Pak? Tahun 2021 Pak. Bapak sampaikan Pak izin. Tadi Bapak sampaikan ada penyerahan aset. Tapi ini aja Pak yang kami minta itu dulu Pak. Jadi nanti baru kita bicara panjang kemana-mana aset Bapak itu. Karena kalau bicara aset dan apa peta, tadi Bapak tidak bisa sampaikan peta Bapak dari mana. Seperti kata pimpinan tadi, tampilkan dulu petanya. Biar jelas semua mana wilayah-wilayah Bapak, koordinat Bapak itu tadi. Ini Pak, Bapak kan pindasan nih Pak. Ya, walaupun belum masuk pindasan nih, mereka ini kan 2040 tahun nih. Ya, apakah capruk-capruk itu saja? Nanti itu pindasan sebelumnya. Kami dasar kami adalah SK dari Kementerian SDM Pak, TPBMN, bahwa kami diberikan tugas untuk mengoperasikan wilayah kedaulatan. Mana saja di dalam wilayah kedaulatan ini menjadi aset BMN, tanahnya, itu di situ kami terdapat Pak. Saya berpendapat dengan Pak Haji tadi, kalau Bapak itu tidak bisa melihatkan petanya, itu cuma kita bicara di sini. Ya, yang kedua lagi, PHR itu memang dia akan berdasarkan itu kami hanya menjalankan perintah, hanya itu aja. Apa aja namanya. Nah, saya mau gimana caranya supaya duit orang tua saya balik itu? Segera 17 jutaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Ketua, terima kasih. Izin Pak dari Pak berarti kan Bapak tidak bisa ya? Karena kan Bapak instruksi nih. Seharusnya instruksi itu ada dasar hukumnya Pak sebelumnya. Itu ya, persoalan seperti itu ya. Tapi ada instruksi 2001. Itu ada dasar hukumnya mengenai instruksi itu. Ya. Boleh mau kami dasar kami tidak menerima kalau peta itu peta terbaru. Masuk sekitaran aset maksud ya Dinas Lingkungan itu masih berikan aset BMN. Saya itu benar-benar di situ. Ya paham. Kemudian kami juga tahun ini juga paham bahwa banyak aset-aset ini mungkin sebenarnya nggak kami gunakan gitu ya. Jadi kami sudah terbuka sama seperti yang kami lakukan dengan Menko Dubai. Kemarin juga alhamdulillah sudah di-approve ada 53 pasal yang bisa dialihkan. Komisi sesuai urusan. Lintas komisi ada pimpinan. Artinya ini masalah besar yang ada di Kota Dumai. Kita panggil dulu ya.
Ini bukan masalah besar. Di sini udah kita luka dikasih asam. Nah, ini kondisi batin masyarakat kita, Pak. Itu dulu. Saya menyampaikan kondisi psikologis masyarakat kita, Pak. Ini memang gelap nih. Betul kata orang Indonesia, gelap tuh. Dunia pun gelap jadi kalau kayak gini. Jadi begini Bapak Ibu. Izin Ketua, saya kira kita kalau berdebat di sini panjang, Pak. Ini langkah awal khususnya tentang penyelesaian masalah tanah di Kota Rumah, ini langkah awal ya. Ini akan ada langkah-langkah tahapan berikutnya. Tidak apa-apa, kita bukan selebar-lebarnya. Kalau masalah teknis nanti kita bicara. Saya minta di sini Pak Ketua supaya jangan debat kusir. Ada kesepakatan antara kita di sini tentang penyelesaian ini. Kita berkesepakatan. Nah, kalau kita kejar, masalahnya apa? Masalahnya PHR, DPR memblokir, dan Bapemda. Itu masalah. Tapi saya lihat di sini akar permasalahannya itu yang perlu kita selesaikan. Apa akar permasalahannya? Akar permasalahannya yaitu dengan terbitnya surat dari Menteri Keuangan. Kan itu, Bapak menjalankan itu. Nah, sekarang minta kita sepakat di sini bersama-sama, Pak. Kita minta cabut surat Menteri Keuangan itu. Dengan kondisi saya setuju semuanya. Dumai saat ini dicabut semuanya. Jangan, Dumai ini udah tahun 98 lah pemekarannya. Jangan orang Jakarta itu melihat Dumai seperti hutan, itu maksudnya. Kita minta sepakat bahwa SK Menteri Keuangan nomor 7 di DKI ini harus dicabut. Itu. Dan SK Gubernur tahun 54 itu juga harus dicabut. Itu langkah-langkah upaya kita ke depan. Kita tidak ada lagi pendapat-pendapat kusir di sini. Dan satu lagi, kita minta PHR di sini juga dibantu oleh BPN dan Dispetaru, Dinas Ketahuan kita, evaluasi ulang kembali patok-patok yang dalam 4 bulan turun berapa lagi. Setelah itu hasilnya nanti kita rapat kembali. Ini jangan hanya isu begini. Bahwa kebijakan pemangku stakeholder terkait dalam hal menjadi patok ulang lagi, Pak. Saya pun bertahu nih, kaya atau tidak 100 meter nih. Ini kan isu yang membuat psikologis masyarakat kita hancur, Pak. Ini di masa depan untuk keturunan selanjutnya. Bukan kita saja yang di sini hancur, generasi kita, Pak. Jadi saya minta, pertama dalam ini kita harus sepakati berjuang bersama-sama cabut SK Menteri Keuangan. Prosesnya gimana? Ya kita lalui mekanisme. Setelah ini kita rapat konsultasi ke provinsi, habis itu ke Kementerian Keuangan. Dan ini tolong jadi catatan penting bagi pemerintah Kota Dumai. Catatan penting karena Pak Farid ikut kemarin kita bahas RPJMD ya. Di RPJMD itu adalah program 5 tahun wali kota. Saya ketua pansusnya, saya tekankan salah satunya program prioritas penyelesaian masalah tanah itu ada di RPJMD. Ini konsentrasi kita. Jadi Pemprov juga hadir dalam hal ini. Itu, ini usulan saya. Pertama cabut SK tersebut, evaluasi kembali masalah titik koordinat konsesi PHR. Ini kan memang barang milik pemerintah dan dikonsesikan kepada saudara. Ya, kita evaluasi kembali. Mana sih batas-batasnya? Patok ulang kembali. Itu yang dilakukan. Nah, setelah itu dilakukan, kita juga minta hasil, Pak. Kita minta hasil. Mana sih menurut peta Bapak hasil pertotaran sekarang? Ya kita akan rapat kembali dengan ketua. Kita akan rapat kembali ke DPR ini. Ajak ke Bapak. Rapat kedua kita minta hasil pertotaran ulang dari PHR, Dispetaru juga bantu dalam ini. Kita minta setelah kita reses ini segera disampaikan ke DPRD. Kita reses akhir bulan. Kapan perlu saya ada Pemprov Kota Selatan
Kalau ketua mengizinkan, sama-sama kita reses di tanah konsesi tersebut. Itu kita minta setelah reses awal bulan kita sudah dapat laporan tentang patok-patok yang menjadi dasar Bapak mengklaim itu sesuai Pak ya. Itu Pak Farid ya, kerja sama Pak Farid di Sepakaru. Ini kalau OPD enak koordinasinya. Itu. Yang ketiga, Pak Ketua, dalam hal ini adalah perjalanan panjang karena tidak bisa selesai di daerah. Ini mungkin di Banmus nanti, di Banmus kita juga menentukan, kita juga konsultasi juga ke Kementerian Keuangan, Dirjen di DKM, karena kita juga ingin mengetahui pasti apa memang benar di DKM seperti ini yang mengakibatkan masyarakat kami susah. Jadi terserah Ketua Komisi 1 ke Dirjen DKM, kalau kita libatkan lintas komisi lebih bagus, kita konsultasi langsung ke pembuat aturan yang celaka ini. Itu usulan saya Bapak. Mungkin itu Pak Jiwa. Pimpinan izin singkat. Belakang Kawadi. Singkat ya sebentar aja. Penting ini penting. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan ini bisa tahapan-tahapannya bisa lebih mantap lagi. Izin pimpinan Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya persoalan ini sudah ada yang mendahului, ya, karena di bagian besar di Kapolsnya ini sudah awal bergejolak dan sempat ada pertemuan juga di lembaga ini, ya. Nah, ini sudah sampai di Komisi 2 kemarin, sudah turun Komisi 2 dan juga BPN. Ini saya jelaskan, ini usulan sudah sampai di meja Presiden Jokowi waktu itu, sudah Pak. Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk membuat tim dan turun di provinsi. Waktu itu langsung disambut oleh gubernur. Waktu itu kesimpulannya adalah agar tim ini melihat secara langsung kondisi masyarakat. Kesimpulannya waktu itu masyarakat yang memiliki data-data kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan diberikan haknya. Tapi saya tidak tahu apakah ini ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak. Jadi kita nggak mulai dari bawah lagi. Sebetulnya sudah ada. Ini sudah ada. Dan sudah turun timnya. Timnya sudah turun sampai di provinsi, sampai ada beberapa titik uji petik. Mungkin Pak Farid nanti bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Inilah sebetulnya yang perlu diseriusi dan kita kejar ini. Ini kan Sudirman sudah punya semua. Waktu itu belum heboh karena belum masuk kan, belum masuk terkena ini. Itu bagian besar ke Kapol itu sudah heboh semua sampai ke ini sudah ini semua. Waktu itu sempat mau dibentuk tim gabungan ini beberapa kabupaten kota. Nah, mungkin ini informasi awal agar tidak lanjut kita nanti bisa lebih jelas. Terima kasih, Pimpinan. Firman itu punya kepastian hukum. Diproses saja dulu surat tanahnya. Di surat dari Kementerian Keuangan itu tidak menyebutkan eksplisit Jalan Sudirman. Iya, jadi bisa nggak BPN memproses surat tanah yang di Jalan Sudirman itu sampai Sudirman itu betul-betul ada kepastian hukum. Karena ini proses bakal lama banget. Betul, setuju. Dan memiliki alas hak. Itu dulu. Jadi kalau ketua, makanya dibilang tadi ketua izin ketua. Ini kita butuh bukti nih, karena kejadian kami dulu, saya RT di tahun 2018, itu pengurusan Prona, tanah konsesi, tanah masyarakat, milik negara, milik Chevron, buktikan, kami minta dilayarkan mana PH dari PHR tersebut. Saya mau sampaikan itu juga, jadi biar satu mindset kita semua. Izin Pak PHR, mungkin selama ini dari pihak BPN, dari pihak notaris dan sebagainya pernah menyurati PHR, tapi tidak pernah mendapatkan peta terkait masalah tanah yang dikuasai oleh PHR yang diakui itu adalah barang milik negara. Nah, pada hari ini sebenarnya kami juga ingin sondingkan data yang ada di PHR dengan data yang ada di BPN. Biar ini clear ya semua Pak. Dan juga nanti penjelasan dari Citarum. Nah, artinya tadi kan banyak pertanyaan mengenai gini. Nah, terkait masalah bagian besar, alhamdulillah mungkin Pak juga nanti bisa sampaikan. Ini juga sudah dilaksanakan di provinsi. Nah, kalau ini bisa paralel ya kita paralelkan aja. Tapi dengan syarat yang benar-benar yang memiliki alas hak, bukan yang tidak memiliki alas hak. Kita pisahkan dulu Pak Farid.
Nah, artinya pada hari ini sebenarnya kita ingin meminta mana peta batasan wilayah yang diserahkan oleh DJKN kepada PHR pada tahun 2021. Dan nanti kita sondingkan juga minta pendapat dari BPN. Nah, artinya nanti clear. Kalau memang ini tidak terdampak, alhamdulillah selesai semua. Kalau terdampak, baru tadi yang sampai rekan tadi, kita akan ke provinsi. Kita akan ke Jakarta. Bisa atau tidak aja dulu. Itu aja dulu. Kebetulan saya nggak punya data terang dulu. Dia pun akan mau. Tadi tidak bisa disampaikan di slide ini. Nah, oke, kalau memang tidak bisa, kami minta besok pagi data sudah ada di DPRD. Izin sebentar ya. Ini untuk surat Menq ya, sebentar ya. Surat Menq yang kami terima 07. Di sini cuma poin A, 2 poin A itu menyebutkan Dumai Pekanbaru. Jadi tidak baca, makanya kami ingin pastikan dulu ya dari pihak PHR-nya, mana petanya, nanti baru kita lihat. Ketika mereka membuat pengumuman, baru kita gas mereka gitu. Apa dasarnya sebagaimana gitu. Itu ya Pak. Jadi paralel kita dari tim lain atau dari rakyat sebelumnya. Jangan peta terbaru, saya khawatir itu peta awal-awal yang kita akan disesuaikan dengan 2021. Tidak, Pak. Peta itu Pak, ya waktu sektor itu sudah ada peta. Dan berdasarkan peta itu diserahkan kepada PHR. Ini loh lokasi-lokasinya. Dan itu juga tertuang mungkin di SK Gubernur tahun 59 dan 74 tadi. Nah, berdasarkan peta itu nanti kita sondingkan dengan BPN. BPN sebenarnya BPN sudah punya nih Pak. Cuma beliau tidak bisa ngasih ke sembarang orang. BPN masih punya ini peta ini. Nah, ini nanti kita sondingkan BPN dengan PHR mana petanya. Baru nanti kita diskusikan kembali ini. Bisa nggak hari ini kan? Itu harus kelihatannya. Itu data Bapak kami akan bisa sampaikan besok. Ini hanya salah umum yang kami punya ya. Datanya yang saat ini kami pegang seperti saya ini. Tapi juga terkait dengan solusi yang tadi disampaikan bahwa naiknya nggak dengar belakang Pak. Sengaja ya. Solusi yang kami sampaikan tadi Pak bahwa tadi kemarin saya coba jelaskan. Bisa, maksudnya kita selesaikan dulu gitu. Sekarang ini bisa nggak dibalik nama, diproses? Karena kita minta bisa ya. Karena pernah terjadi dulu tentang kawasan taman kecamatan hampir 1 tahun. Sebentar, tidak di ini. Jadi kita minta kepada BPN bisa nggak memproses? Langsung aja. Biar proses namanya selesai. Karena ketika sudah diikat dengan AJB, arti sudah terikat Bapak. Jadi kadang masyarakat menuntut kepada notaris untuk gimana prosesnya seperti itu. Jadi kita minta kepada BPN jangan sebagai kita bilang hanya sebagai user, tapi kita mohon kepada sekarang ini kepada BPN bisa nggak diberi nama? Itu ya saya. Oke. Betul. Silakan Bapak dulu. Izin ada sedikit pimpinan, ini agak ini penting ya Bang. Kenapa? Ini siapa itu? Kita intervensi ya. Langsung Pak Slamet, silakan. Jawaban Pak. Izin pimpinan sebelum ke BPN pimpinan. Iya Bang, tunggu Bang. Saya punya hak juga untuk bicara dan menyuarakan di sini. Ya, sebelum itu berapa yang kami hormati Ketua DPRD beserta Wakil Ketua, pimpinan rapat, Ketua Komisi, kawan-kawan anggota DPRD. Di dalam hal ini pimpinan, kita harus mempelajari dulu sejarah daripada perkembangan Kota Dumai ini. Iya, tahun 1959 itu baru desa, dan tahun 1963 baru masuk Kecamatan Dumai, dan tahun 79 baru kota administratif dengan penduduk baru 15.690 orang lebih. Dan di tahun 1979 sekarang ini sudah 355.000. Artinya yang sudah ada aja sudah banyak dibebaskan. Sekarang yang ada kok diambil lagi. Jadi ini tidak selesai di sini dan untuk perjuangan kita bersama. Ini semangat kita semua pimpinan. Mungkin saja menguatkan supaya tahu perkembangan pertumbuhan penduduk di Dumai ini yang dulunya desa dan kota administratif itu baru 15.000, sekarang sudah 355.000 jiwa lebih,
dan sudah banyak lahan yang dibebaskan, dan hari ini kenapa pula yang sudah banyak penduduknya mau diambil pula. Artinya ini mungkin Mas semangat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Umpan. Ya, atau pertanyaan tadi kira-kira proses ini bisa lanjutkan atau mungkin ada yang lain. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Tahun 2021 sekolah yang keempat itu kami dilarang. Bisa dilarang kami lakukan kan salah tadi. Dilarang. Jadi kalau kami melakukan itu salah. Tapi di situ yang Sudirman kan belum jelas, Pak. Tunggu. Saya lanjutkan. Dilarang. Kemudian kenapa yang tahun 2024 sampai saat ini tidak bisa terbit? Ini ada sejarahnya ketika Rumah Sakit Awal Bros mengajukan sertifikat. Bulan November 2024, pihak PHR, BPK, Kementerian Keuangan datang ke kami menyampaikan bahwa Jalan Sudirman aset BUMN bekas Kaltek Jawa. November 2024, Pak, ketika Rumah Sakit Awal Bros mengurus sertifikat. Itulah di situ baru tahu kalau kami itu Sudirman itu masuk BUMN. Setelah itulah kami tidak berani lagi udah melayani terkait sertifikasi di Jalan Sudirman. Itu Pak kira-kira yang dapat kami sampaikan. Tapi ketika kami ada perintah untuk melaksanakan terkait surat ini bisa dicabut misalnya, atau dikeluarkan bidang-bidang tanah masyarakat yang dikeluarkan, kami laksanakan. Demikian Pak, terima kasih. Izin Pak Kepala, bertanya ada nggak wilayah yang dikatakan dilarang untuk itu, ada nggak bedanya? Yang punya PHR. Jadi ketika kami terbitkan sertifikat awal bos kan Jalan Sudirman tuh, kami ditegurnya. Ya, izin Pak ya dari BPN, tapi yang punya PK ini, terus Bapak Jawa bisa keluarkan, terus yang ini kok nggak bisa Pak? Nah, ini dilarang. Nah Pak, Bapak tadi mengaku tidak punya PK, yang punya ini, dan lalu masyarakat ini Bapak tahu dari mana? Kami ditunjukkan petanya Pak Jalan Sudirman. Ya seharusnya kalau badan hukum sama masyarakat itu harusnya dibedakan dong, ya kan? PH amal bros itu kan badan hukum. Nah, masyarakat jangan terus digeneralisir. Izin Pak BPN, jadi punya nggak kota? Punya Pak, yang Bipas yang menyampaikan ini Pak dari PHR. Ya ini kan belum tahu nih apa titik-titik itu. Apa benar 100 meter Sudirman? Enggak. Belok ke kiri, dikit Datu. Sampai lampu merah, belok kanan Sudirman. Sampai ke pinggir laut. Muter ke kanan. Sampai ke Jalan Putri 7, termasuk tanah yang dia bukti 100 meter itu. Balik lagi ke bundaran itu Pak. Jadi khusus yang di Dumai ini gambarnya seperti raket, bulat di atas. Tapi akan lebih bagus dari pihak PHR yang menyampaikan data ini. Demikian Pak. Baik, Sini saya akan membantah sedikit. Kota Asia, apalagi Bang? Bengkalis, tahun 2021 aset negara kita. BPN mungkin tidak ada stretching. Saya bertanyakan kenapa 2024? Karena Bapak baru tahu bahwasanya Sudirman karena ada cerita Olbros kan gitu. Ini pihak besar yang mengurus baru tahu kan gitu. Tapi saya agak aneh, izin pimpinan. Ini kan harusnya BPN sudah bekerja. Mana aset negara yang di atasnya ada tanah masyarakat kita kan gitu. Satu. Yang kedua pimpinan, ini tanggung jawab moral dan finansial kita bagaimana? Ini yang menderita semua pengurusan BR. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang sampai kerugiannya ratusan juta, yang sudah mengurus semua, tinggal di BPN saja. Karena Bapak sudah mengetahui Jalan Sudirman tidak bisa. Ini kan lucu juga pimpinan. Ini semua institusi yang berpengaruh, yang terkait ini juga kita minta tanggung jawabnya nih. Kita paham ini pengurusan tidak sampai di sini saja. Semua kita akan bawakan ini. Ya sudah, hari ini kita tidak dapat data konkret mengenai peta.
Ini kita bicara peta panjang Bu, sampai subuh kita tidak habis cerita itu. Jadi saya simpulkan pimpinan, kita ini akan ada rapat ulang. Akan ada rapat ulang dengan peta yang konkret. Yang mungkin juga BPN tidak tahu, kita kasih tahu hari ini juga BPN. Artinya bagaimana? Yang ketiga, pada hari ini kita harus punya kesimpulan rapat. Salah satunya apa? Walaupun ini tanah dalam permasalahan, pihak BPN seperti apa? Solusi konkretnya terhadap permasalahan surat yang sekarang masih lulus. Pertanyaan tadi itu Pak Dewan juga notaris tuh Pak, bisa nggak diurus kan gitu? Karena belum ada peta yang ini menyangkut tanah Sudirman kan gitu. Kenapa? Berdasarkan ketakutan seperti ini atau ada instruksi dari pusat ini dilarang. Ini yang belum kami dapat Pak. Jauh perlu kita bicarakan. Mungkin itu pimpinan. Yang jelas agak mengerucut. Terima kasih. Saya bicara satu menit pada Bapak. Pas keputusan awal pres sudah tahu. Tapi kenapa? Pas setelah bulan Desember tahun 2024 saya masih diokekan, masih bayar pajak semuanya habis membayar hampir 150 juta. Tapi surat saya sampai sekarang tidak terus. Oke, jadi ini izin semuanya. Ini kan kita kumpul data-data nih. Ya, izin. Kita kumpul data semuanya. Kita kompil semuanya. Dan semuanya setelah selengkap semua syarat-syarat yang diminta oleh BPN, saya serahkan, Bu, maaf, kena zona raw 100 meter. Dengan enaknya mereka ngomong seperti itu. Saya minta pertanggungjawaban, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Saya hanya menjalankan prosedur kata mereka. Izin mungkin Pak Soe. Konsesi itu sampai dengan bandara dan sampai. Jadi kami beranggapan yang row 100 meter dari Pekanbaru ke Dumai itu berhenti sampai di situ. Row 100 meter kanan kiri jalan itu dari Pekanbaru itu berhenti sampai di konsesi yang bandara. Saya di Sudirman di dekat lapangan, bukan tahu Kak. Makanya saya heran tadi Bapak bilang Bapak awal bos Bapak sudah tahu. Tapi di akhir bulan Desember saya mengajukan prasetya. Apa kata orang wakil BPN, silakan Bu lanjut, sudah dikeluarkan semuanya, silakan Bu urus ini syarat-syaratnya Bu, bayar pajak semua pajak sudah saya lakukan Bu, bayar pajak hampir 150 juta kalau saya keluar. Pas sudah lengkap semua syarat saya bayarkan di akhir Desember 2024. Apa kata pihak BPN di Januari pas orang sudah masuk setelah tahun baru, maaf Bu, zona Ibu kena 100 meter pihak dengan enaknya. Kenapa tidak di awal peserta mereka ngomong seperti itu? Tapi kan dia tahu di awal bos sudah mendapatkan udah berdiri awal bos di bulan Desember 2024 awal bos sudah berdiri. Tapi kenapa diokekan? Pas peserta kenapa dimulaikan dan melakukan? Pas sudah bayar kami banyak semua baru mereka dengan enaknya bilang kena zona raw 100 meter. Padahal posisi tanah saya di sebelah Polres, daerah Sudirman, jauh dari awal bos, masih ke atas. Itu yang ingin saya pertanyakan Kak, bukan masalah posisi yang lain. Kenapa mau saya diterima? Mungkin Pak, kalau melihat hal ini, artinya kan udah tahu informasi ini. Pihak BPKP, BPK, KPKNL menegur terhadap penerbitan sertifikat awal bros. Ini 4 Desember saya bayar PPADB Pak, 4 Desember. Kenapa dimunculkan? Kenapa dibayarkan? Saya warga sebagai warga saya merasa dirugikan. Hampir 150 juta uang saya ditahan sekarang. Ini bulan 4. Kalau Bapak memang sudah tahu dari awal bos, kenapa tidak Bapak cut waktu itu? Kenapa Bapak pas kami peserta tidak Bapak bilang, Bu maaf tidak bisa. Maksudnya kenapa Bapak bilang, oke semua cek saya sama orang BPN masih ada saya simpan sampai sekarang. Kebetulan saya mengurus mandiri. Semua percakapan saya dengan orang BPN ada. Itu yang saya pertanyakan, kenapa pas awal bos Bapak sudah tahu, tapi saya bulan 12 2024 Bapak oke kan, tapi setelah saya bayar pajak, Bapak bilang dengan enaknya bilang, maaf kena 100 bro, THR. Itu hanya yang ingin saya pertanyakan. Coba Ibu kita datang ya, jadi menerima uang, makanya PNBP ya Pak? PNBP itu di mana? Saya bayar PNBP ke BPN. PNBP ke BPN Pak, coba PNBP keluarkan. Ya, kita jelaskan dulu. Kalau tidak diokekan, kalau tidak saya bayar PNBP, saya tidak akan melanjutkan proses yang panjang. Karena awal titik pertama itu di BPN. Apa kata setelah saya bayar PNBP, apa kata BPN? Silahkan Bu, syarat-syaratnya ini, silahkan bayar ini. Semua saya lakukan upaya ke KPK dan Bang Riau. Habis uang saya hampir 150 juta,
BNPB. Pokoknya saya kumpulkan semua hampir 150 juta. Tapi pas saya disetor kemana? Ada ke Bank Riau, ada ke Bapeda, semua ke Bank Riau. Rekening negara. Ya. BNPB. Kepisah semua dari perangkat. Pak Haji tolong jelaskan yang apa yang terjadi dengan masyarakat kita itu. Karena kita nanti tadi Bapak Pemda sudah bisa dikembalikan itu PTB-nya satu-satu dulu. Udah, kalau udah bisa udah bilang. Pak coba jawab. Itu bentar Pak. Ini yang rumah dulu, yang cepat ini kan rumah uangnya di rumah. Kami mau PPADB juga bukannya atas dasar pidana, tapi atas transaksi yang terjadi. Jadi kalau kita mau bagian PPADB, karena masuk ke kami, akan prosesnya, tapi dengan catatan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kalau tadi mau apa tadi Pak? Pak istri saya dibilang ada yang tidak bisa dikembalikan, tidak. Kalau seandainya itu sesuai dengan ketentuan berlaku, akan kami kembalikan dengan proses prosedur sistem pengelolaan yang ada di peraturan nomor 8 itu kan kita karena kami buru-buru di sini. Ya. Apa peraturannya? Jadi ada di peraturan Wali Kota Dumai nomor 101 tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Jadi untuk pajak yang dinilai tidak bersifat berulang, seperti contohnya dari ADB, itu bisa dilakukan pengembalian dengan tetap persyaratan nanti yang teknisnya mungkin silakan lapor dengan santai. Oke, saya jelas ya. Untuk PPADB sudah jelas. Sekarang yang belum jelas itu yang dari PPR. Ya. Itu namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi kami minta rekapnya berapa, nanti kami usulkan untuk permohonan pengembalian. Jika pun tidak bisa dikabulkan, nanti kami gotong royong untuk kembalikan dana itu tersebut. Saya bukan masalah pengembalian dulu yang saya pertanyakan. Kenapa? Pas awal Bapak oke kan? Ini kan kita kan bagaimana uang kita kembali. Kalau yang itu nanti bukan di situ penyelesaian, ya. Jadi nanti Ibu silakan melapor atau bagaimana urus ke BPN, sebutkan bukti-bukti kita ke PNBP tadi ya namanya. PNBP. Banyak saya bayar ke kantor pajak juga. Lagi orangnya ada. Kantor pajak Pratama saya ada bayar juga. Kantor pajak Pratama saya bayar 27.500.000. Apa itu? PPH. PPH. Iya. Dibayar. Ke pajak Pratama pusat juga, cuma ke pajak Pratama itu saya bayar 27.500.000. Ya, rekeningnya kemana itu maksudnya? Ke negara. Itu salah satu syarat pengurusan balik nama. Nah, makanya bayar ini. Berarti nanti kita undang orang ini nggak ada. Iya, makanya itu mereka tidak hadir. Ya, nanti yang sebelum selesai yang di kantor pajak Pratama tadi. Iya. Tapi itu aja. Ya, Pak Pena, saya. Tapi itu nanti benar-benar keluar. Benar-benar tentang ya satu. Berarti akhirnya kita mau keluar kedua. Ada jadi sekarang ini sebelum ini, saya rasa ini kan sudah jelas ya Pak Ketua ini. Saya seorang kan evidensi itu banyak ada apa aja apalagi belum ngomong ya. Tapi saya minta Pak Ketua ini, kalau memang nanti ternyata di CAF kita berikan hak angket kita berdua, kita gunakan hak kita. Jadi ini masnya kita kemana-mana. Ya, kita nanti kalau saya kita buat ini pertemuan. Bukan habis pertemuan ini selesai. Kalau ini nanti habis pertemuan ini selesai, nanti ada selesainya itu. Kita bentuk panjang, ya. Saya rasa itu karena ini lama kali nanti tidak terlarang kita rapat kami tidak kemana-mana. Jadi artinya tidak bisa clear hari ini saja. Kurang-kurangnya alhamdulillah uang sudah clear, ada dua cara ya. Caranya ya nanti ya. Oke, silakan. Baik, mungkin yang sampaikan balik Wakil Menseknek. Terima kasih pimpinan Sekretariat Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD, Ketua DPRD dan orang tua kami yang menghormati rekan dari masyarakat Forum Perjuangan Tanah Sudirman dan PBG Kairan Sepadan Sudirman. Kalau ini memang benar-benar diterapkan, kemudian perizinan lain tidak bisa. Kelima adalah PPW yang tidak bisa bangun lagi. Itu memang terkendala sana terhadap Sudirman ini. Namun yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan kami analisa untuk
kita lihat, kita sandingkan nanti data yang ada di pemerintah Kota Dumai. Tadi jelas pemerintah Kota Dumai, Sudirman itu tidak pernah termasuk gitu ya, Pak ya, tadi ya. Belum ada ya. Kalau dapat Bapak tidak kami tuturati, ya kita antarkan ke DPR lah. Saya kan bisa. Besok lah ya, saya sampaikan kita ke DPR, kita pelajari. Oke, baik, lebih berbahagia. Kita sudah terdengar apa sampaikan wali kota kita melalui dinas Pak Bari tadi ya. Ternyata mereka sudah berjuang bu. Ya, ada mau ya, PR menjawab surat wali kota Dumai yang sebulan lalu dari ini itu menjawab. Data tersebut kita sudah menyurati tanggal. Coba baca suratnya betul. Biar kami mengerti Pak. Surat wali kota tanggal kepada manajer Land Operation PT PHR tanggal 16 Juli 2025. Ya, perihal permohonan data dan informasi. Ini berkaitan dengan tadi, data tadi. Sudirman ada nggak? Ya, itu. Tapi dalam bentuk SHP Pak. Datanya yang khusus untuk pemetaan yang mau kami coba overlaykan. Apa ini untuk menjawab? Baru kita cari solusi perangkatnya dari mana? Siapa yang mengeluarkan ini? DJKN benar, ayo kita sisir. DJKN, benar nggak? Ada Sudirman, Pak tiba-tiba ada Sudirman, peta 7675 nggak ada gitu. Nah, coba nggak ada, coba kita sisir itu, di situ ketua. Cukup membalas Pak Wali Kota untuk secara institusi. Belum dibalas ya Pak? Siap, belum. Terima kasih. Ya, jangan ada mafia nggak di dalam itu. Ibu-ibu Bapak ya, dengar ya. Ya, jadi Pak Wali Kota sebenarnya sudah dapat indikasi Sudirman ada permasalahan. Ternyata dia sudah sudah menyurati ya dari satu permintaan saya yang udah mengurus kalau bisa minta tolong sama BPN keluarkan aja dulu surat kami karena menjelang kampanye bukan ini biarkanlah mereka yang telah memilih sertifikat jika ingin melakukan melegalitaskan tanah mereka biarkanlah dulu menjelang proses ini berjalan apapun nanti keputusannya baru kembalikan lagi ke masyarakat itu yang kami minta. Oke, nanti BPP yang jawab ya. Ya biar Pak sampai terhadap yang sudah berjalan baik ya Bapak Ibu baik sebelum kita tutup ya kita nanti kami sebelum terakhir pimpinan kami memberikan terakhir jelas kita akan bentuk pansus. Kami jarang membentuk pansus terkait masalah pekerjaan. Tapi ini berupa urgen karena yang rugi itu bukan ibu pribadi saja, Kota Dumai kok di situ juga ya, karena pajak terhalang di situ. Benar-benar TPP terjadi salah. Jadi kami akan bentuk pansus lintas komisi terkait masalah ini, Ibu ya. Baik, terakhir silakan Pak pimpinan kena waktu yang ada mengusulkan juga memberikan tanggapan terakhir waktu ini silakan. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya lanjut aja Bapak Ibu ya. Yang pertama kali kami ucapkan terima kasih atas keluhan Bapak Ibu yang disampaikan di lembaga masyarakat di lembaga DPRD ini sebagai perwakilan Bapak Ibu untuk menyuarakan permasalahan Ibu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PHR ya permasalahan kami mohon datanya karena kami akan yang disampaikan teman-teman tadi ini akan kami giring sampai selesai ya. Dan yang ketiganya kami juga yakin teman-teman PHR ya sebagai karyawan PHR dari BPN dari OPD kami ini melaksanakan tugasnya sesuai aturan Bu. Kami yakin itu. Cuman ini kan kita sudah mulai tarik ya benang kusutnya udah kita nampak. Artinya kita nanti akan mendalami secara data dari PHR dan juga dengan Pak Pari tadi juga sudah sampaikan selama ini rupanya Pak Wali kita Pemkot Dumai sudah berupaya untuk mencari solusi permasalahan masyarakat kita khususnya di Jalan Sudirman ini. Jadi tadi sudah disampaikan teman-teman terdahulu, intinya mengerucutnya adalah yang pertama kami lembaga DPRD secara politik kami akan serius untuk menggiring permasalahan sampai tuntas. Dan kami sudah sampaikan tadi dengan teman-teman kami bahwasannya kami akan bentuk tim khusus ya akan menggiring ini bersama dengan pemerintah Kota Dumai ya sampai nanti terkait ini tujuan kita adalah SK Menteri Keuangan dengan SK Kementerian SDM 557 ini mestinya harus dicabut ya karena ini masih ada
sehingga kita belum bisa berbuat apa-apa. Tujuan kita ini harus dicabut, ya, itulah tujuan akhir kita. Setelah tujuan ini nanti sudah dicabut, nah ini baru sudah pulih lagi. Tapi intinya Bapak Ibu, kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama berjuang untuk bisa mengembalikan hak-hak Bapak Ibu secara legalitasnya, supaya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan, kami juga pemerintah Kota Dumai bisa mengutip pajak sesuai dengan aturan tanpa harus melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu, ini kami butuh waktu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bersabar karena ini prosesnya ini tidak mudah. Karena kita harus ikutin aturan-aturan yang ada. Bahkan tadi Pak Farid juga sudah menyampaikan bila perlu kita langsung keputusan nanti. Ini akan kita upayakan Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon kesabaran Bapak Ibu dan silakan Bapak Ibu untuk memantau kami bekerja. Silakan, itu hak Bapak Ibu. Kami sebagai lembaga masyarakat, lembaga DPRD, perwakilan masyarakat untuk memperjuangkan hak Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Inilah hal yang terbaik. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat khususnya Kota Dumai, mari silahkan sampaikan ke kami lembaga DPRD ini untuk bisa sama-sama kita duduk bersama dengan pemikiran dingin supaya permasalahan yang ada di Kota Dumai kita bisa selesaikan dengan cara baik. Ya Bapak Ibu, terima kasih dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan baik, cukup itu ya Ibu ya. Karena kita masih ada yang belum sholat dan terus ini ya. Kami ingin masyarakat ingin tahu, kan ini kan besok PHR ingin memberikan data ke DPRD. Apa boleh besok DPRD Dumai memposting foto tersebut di media sosial biar semua masyarakat tahu dalam waktu dekat, biar tidak ada menimbulkan keresahan semakin lama. Baik, pertama beri keyakinan kepada kami lembaga. Kami tidak bicara atas pribadi, tapi bicara atas negara, lembaga, daerah. Izin Bang ya. Nanti itu pasti akan sampai kepada tangan, tapi kami akan mendidik, maka kami akan buat tim khusus. Izin pimpinan, nanti kita buat tim khusus pasti akan sampai berita kepada masyarakat. Satu, yang kedua, kami minta ini nanti cara penyampaian kami minta semua. Kami minta siapa perwakilan daripada masyarakat tadi ya, yang sesuai dengan forum ya, mungkin Bapak ini ya. Nah, nanti kita akan ikut berdiri sama ya. Nanti Bapak yang menyampaikan nanti. Kita disuruh dengan kawan semuanya, kita akan meneliti pertanyaan. Nanti itu ya. Ya oke baik. Munir. Siapa nanti yang Bapak lah yang dua agak 5 orang lah minta nanti perwakilan. 5 orang. Ya nanti kita sampaikan berita itu kepada perwakilan. Ya Bang ya. Oke baik. Ibu berbahagia. Mohon maaf mungkin dan ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan berjuang, mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa apa yang kita ingin bersama, bahwa ini juga sampai ke pimpinan tadi, ini sebenarnya adalah masyarakat Dumai. Ya, pasti kita akan baik-baik. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.